Bismillahirrahmanirrahim. Bikulli tahiyyati wa bikulli sa'adati uhyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada video kali ini kita akan membahas beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan puasa. Bulan Ramadan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu bahasan tentang ini merasa penting untuk kita hadirkan. Semoga memberikan manfaat, pemahaman, sakofah, ilmu, dan tentu juga keberkahan untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini adalah bahasa yang begitu tinggi, begitu menyentuh, dan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala agar manusia menyadarinya betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi manusia. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menciptakan hidup di dunia? Tidak saja Allah langsung memasukkan kita ke surga. Bukankah Allahu yad'ukum ilal jannah? Bukankah Allah memanggil kita ke surga? Lalu mengapa Allah menciptakan kehidupan dunia? Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita manusia, hamba-hambanya mendapatkan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia dan yang kedua kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia masih bersifat sementara, masih sifatnya cuplikan, masih sifatnya sangat sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kenikmatan yang tiada batas, kenikmatan yang mutlak, tidak ada campur-campurnya dengan duka, dengan lara, dengan kesempitan, dengan kesedihan dan ketakutan. Semuanya adalah kenikmatan. Waladarul akhirati hiyal hayawan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia karena Allah menyayangi kita, agar kita mendapatkan kenikmatan, bisa bergembira sebelum kegembiraan yang hakiki, yang tiada ujungnya. Khalidina fiha abada, yang Allah berikan keabadian selama-lamanya di dalam surga. Baik, saudara-saudara sekalian, di antara tujuan hidup di dunia ini adalah hidup itu untuk makan. Hidup itu untuk makan. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut kulu washrabu, makan dan minumlah. Allah menyebut kulu dalam Al-Qur'an itu 20 kali. Ya, 20 kali Allah sebut kulu, belum lagi kata ya'kulu, betul, belum ya'kuluna, ta'kuluna, akalu, dan kata-kata bentuk perubahan kata dari kata makan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan makanlah, memberikan sebuah isyarat, memberikan tanda yang menunjukkan bahwa hidup di dunia ini adalah hidup untuk makan. Saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala agar manusia tidak berlebihan di dalam makan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Dan dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah melarang kita makan ya di hari bulan puasa? Ya, 11 bulan yang lain Allah persilahkan kulu washrabu, tetapi di bulan puasa Allah melarang agar jiwa kita ini bertakwa. Ya, jiwa kita adalah jiwa yang bisa merasakan
ya, merasakan apa yang tidak seluruh manusia merasakannya. Di sana ada orang miskin yang ternyata tidak terpenuhi makannya, maka itu untuk dirasakan. Jadi Allah katakan ulaika humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang memberi baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam kesulitan maupun dalam keadaan lapang. Jadi orang yang senantiasa memberi menggambarkan adanya mampu merasakan kesulitan orang lain. Wal kaziminal ghaiza, dan orang yang menahan amarah, ya, orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Ya, inilah yang disebut dengan ketakwaan. Karena itulah la'allakum tattaqun, di dalam konteks puasa juga agar kita bisa merasakan, bisa berbagi rasa, bisa menyisihkan setengah dari yang kita makan untuk dibagikan kepada mereka-mereka yang kesulitan mendapatkan makanan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menghadirkan, jadi surah Al-Ma'un ya, yang menjelaskan bahwa hakikatnya orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, tahukah kalian yang mendustakan agama? Ya, berbicara agama tapi dusta, atau menghadirkan gambaran agama tapi gambaran yang dusta, yaitu mereka la yahuddu ala ta'amil miskin. Salah satunya adalah tidak memberikan perhatian pada apa yang dimakan oleh orang-orang miskin. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi puasa hakikatnya asyam sudah dibahas pada video yang lalu. Asyam ada tentang makan, tentang puasa makan. Silahkan makan 11 bulan, tapi di bulan Ramadan Allah mewajibkan kalian puasa, tahan makan, agar mendapatkan tokoh, agar mendapatkan sebuah esensi di dalam menahan makan itu, yaitu esensi kebersamaan, merasakan kehidupan atau beban orang-orang yang miskin. Baik saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan tentang puasa, wa atimmus siyam ilal lail. Jadi wa atimmus siyam ilal lail, janganlah sempurnakanlah puasa, menahan makan dan minum sampai pada datang maghrib. Al-lail itu maghrib. Baik, saudara-saudara sekalian, ini terjadi ayyam ma'dudat. Ini berlaku bukan satu hari, akan tetapi selama bulan Ramadan, yaitu 29 hari atau 30 hari. Wa atimmus siyam ilal lail, kata ila bermakna dari sampai pada batas malam. Ketika masuk malam, yaitu maghrib, ya makanlah. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana penggunaan ila dengan hatta. Kalau hatta itu melewati batas. Jadi Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Di sini Allah menggunakan hatta, tidak menggunakan ila. Jadi makanlah dan minumlah hatta. Jadi dia masuk sedikit dari batas, namanya hatta. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajri, sampai pada melewati sedikit batas di fajar. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala, jadi asyam adalah berpuasa dari makan. Sementara selain dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kulu washrabu. Tidak terlepas dari tujuan hidup manusia adalah untuk mendapatkan nikmat di dunia sebelum nanti mendapatkan nikmat di akhirat. Makanlah dan minumlah. Wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi
wa bidzalika falyafrahu. Allah katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya, maka bergembiralah. Seluruh hari di dunia ini adalah hari kegembiraan bagi orang beriman. Seluruh hari di dunia ini adalah hari Id hakikatnya bagi orang beriman, karena merasakan tujuan hidup, yaitu tujuan untuk makan. Di surga pun Allah menjanjikan makan, menjanjikan apapun yang kalian inginkan untuk dimakan di surga. Inilah sebentuk hakikat yang Allah ungkapkan agar manusia menyadari, merasakan betapa mereka diciptakan oleh Allah karena disayang oleh Allah, karena ingin diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bulan Ramadan ini adalah tentang puasa makan. Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah puasa itu adalah Allah ingin kita membangun pola makan, ya, membangun pola makan. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memanggil ya bani Adam. Jadi ini bukan ya ayyuhalladzina amanu, ini ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini adalah bahasa lisanul Arab. Ini adalah bagian dari ketinggian bahasa. Ini dimaknai khuzu zinatakum, beristirahatlah, nikmatilah zinatakum, ya, zinatal hayatid dunya, nikmatilah, diantaranya adalah nikmatilah makanan kalian inda kulli masjidin, setiap waktu-waktu sholat. Dan Allah perjelas wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Jadi sekali lagi, makan dan minum sungguh adalah tujuan yang terang-terangan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah setiap waktu-waktu masjid. Dan waktu-waktu masjid ada 5 sehari, yaitu waktu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Artinya makanlah 5 kali dalam satu hari, karena di dalam waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan tokoh. Jadi ada tokoh keberkahan yang bukan hanya nanti dinikmati oleh raga kita, tapi jiwa kita juga mendapatkan asupan keberkahan di dalam makanan 5 kali dalam sehari. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa manusia tidak makan 5 kali. Manusia ada 2 waktu yang manusia tidak makan. Allah Subhanahu wa taala yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ingin kalian mudah dan tidak menginginkan sulit. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan di dua waktu yang jarang sekali kita makan di 2 waktu ini, lewat sebuah ibadah yang disebut ibadah puasa. Karena itu Allah katakan wa atimmus syiyam ilal lail. Tahanlah makan, berpuasalah dari puasa makan sampai ilal lail, sampai maghrib. Waktu maghrib ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, mengingatkan bahwa kalian tidak makan. Umumnya kalian tidak makan di waktu maghrib, maka makanlah. Jadi puasa dulu, tapi makanlah di waktu maghrib. Jadi pas maghrib makanlah. Jadi ada sebuah faedah yang jarang diperoleh karena tidak makan di waktu maghrib. Karena itu Allah menghadirkan puasa Ramadan agar kita bisa makan di waktu maghrib. Jadi kemudian yang kedua, waktu yang jarang sekali orang makan adalah di waktu sahur. Jadi Allah menghadirkan dengan mudah. Jadi lewat kendaraan ibadah kita akhirnya makan di waktu sahur. Jadi Allah katakan kulu washrabu hatta. Jadi ini tadi ila kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri, sampai tampak fajar putih, ya,
daripada saat fajar. Jadi makan di waktu maghrib dan makanlah di waktu fajar. Saudara-saudara sekalian, ada 20 kali Allah sebut makanlah, 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 agar kita menjadikan ini sebuah pesan bahwa tujuan hidup adalah untuk makan, untuk menjadikan dunia ini, merasakan dunia ini sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelum nikmat surga. Jadi Allah menciptakan dunia agar dijadikan sebuah nikmat yang pertama sebelum nikmat yang kedua, nikmat yang kekal, yaitu surga. Jadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi dengan merasakan itu kita sangat mencintai Allah, karena ternyata Allah memberikan dunia untuk dinikmati, untuk makan, untuk makan ya. Saudara-saudara sekalian, hanya saja Allah Subhanahu wa taala tentang pola makan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian besar ya, yaitu pada surah Thaha ayat 81 Allah katakan, kulu, makanlah, maka silahkan makan, minat thayyibati ma razaqnakum. Jadi dari thayyibat, dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu, wala tatgau, tapi jangan melampaui batas ya. Jangan melampaui batas. Disebut tatgau itu disebut dengan togol ma, apabila air itu penuh dan merembes ya, ini namanya togo. Wala tatgau, jangan penuh dan merembes ya. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum wala tatgau, jangan melampaui batas. Fayahillu alaikum ghadabi, sehingga halal bagi kalian kemurkaanku. Jadi di samping perintah makan sebagai sebuah kenikmatan dunia, ternyata tersirat sebuah ancaman ghadabi, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Fayahillu alaikum ghadabi. Jadi siapa yang mendapatkan murka Allah adalah orang yang tatgau fi. Jadi orang yang melampaui batas di dalam makanannya itu, fihi, dalam makanannya. Kulu, makanlah, tapi jangan sampai tatgau, melampaui batas. Salah satu bentuk melampaui batas adalah makan tanpa menghiraukan orang-orang yang berkebutuhan, kaum kita, saudara-saudara kita yang tidak yang kekurangan makanan ya. Fayahillu alaikum ghadabi, sampai Allah murka dengan itu. Jadi surga dunia yang berbentuk makan ini janganlah membuat justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala karena tatgau ya. Wa man yahillu alaihim ghadabi ya, dan siapa yang kuhalalkan bagi mereka kemurkaanku, faqad hawa, maka dia selesai ya, dia selesai, dia finish. Orang itu tidak akan ada harapan. Jadi saudara-saudara sekalian, setiap hari 17 kali kita sebutkan dalam sholat kita, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat sholat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Janganlah memasukkan kami dalam orang-orang yang engkau murkai. Di mana kemurkaan Allah? Di mana kemurkaan Allah? Kemurkaan Allah sederhananya ada pada tujuan hidup kita sendiri, yaitu makan ya. Kemurkaan Allah ada pada makanan yang tatgau, makanan yang melampaui batas. Kemurkaan Allah al-maghdubi itu ada pada tatgau, orang-orang yang melampaui batas makanannya. Mereka makan yang dan tanpa merasa ya, tanpa merasakan keadaan orang-orang yang kesulitan makan. Saudara-saudara sekalian, ada yang disebut dalam Al-Quran, fi yaumin zi ghasbah, fi yaumin zi masgobah, yatiman za matrabah, atau miskinan za makrabah. Jadi ada hari di mana orang kesulitan makan, ada yatim-yatim yang sangat kekurangan, ada orang-orang miskin yang sebenarnya adalah masih kerabat kita yang kekurangan makanan. Janganlah menjadi tatgau dalam makanan
Karena itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan ini agar dua hal. Yang pertama, pola makan kita diatur agar kita makan di inda kulli masjidin, setiap waktu-waktu sholat, termasuk maghrib dan termasuk subuh ya. Jadi membentuk pola makan yang baik. Bangunlah di waktu sahur walaupun bukan Ramadan, nanti bangunlah di waktu sahur. Setelah itu jadilah antaqumu lillahi masna wa furoda, pelajarilah Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, agar kalian tidak menjadi muzammil, menjadi orang yang berselimut malam. Jadi ada pola makan yang Allah Subhanahu wa taala ingin bangun dalam ayyam ma'dudat, dalam 30 hari, agar setelah Ramadan pola makan itu bisa terbangun terus menerus ya, yaitu bangun makan sahur, bangun mentadaburi Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila ya, sampai sholat subuh lalu beraktivitas. Jadi pola ini yang Allah Subhanahu wa taala bangun. Yang kedua, pola pikir kita. Jadi tentang bagaimana merasakan orang-orang yang yatiman zamat robah atau miskinan zamak korabah, anak-anak yatim yang kekurangan makanan, atau keluarga kita yang masih sangat dekat di kita yang kekurangan makanan. Karena hidup di dunia ini adalah untuk makan, di akhirat kelak, di surga pun kelak adalah untuk makan. Karena dunia dan surga adalah dua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Syukran lakum jami'a, wa sallallahu ala Muhammadin, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.